Kenapa nikah harus mahal? Merinding gue langsung. Temen gue orang daerah ada certain expectation makannya tuh harus Di restoran apa? bukan, makanannya harus ada sirip ikan hiu specifically. Beberapa desainer di Indonesia yang top emang harganya segitu kan? Banyak Ada dress kan? doang Ada tuh. nih 100 sampai 300 juta yang the top Gimana 3 gak usah designers sebuntu lah di gua. Indo. Kalau dari cowok, perjalanan kita untuk bisa membiayai pernikahan tuh luar biasa lah. Oke. Gimana, Jadi seneng kan lo disclaimer orang? dulu ya guys. Karena cowok basically simple. Kalau ngomongin merit, cowok tuh cuma ngomongin budget dulu, orang ngaku lah. Nggak usah sok-sokan begitulah ke wedding, apa semua juga lo orang cuma ngekorin cewek doang. Cuma lihat, berapa tuh rumput? Berapa itu tambah bunga? Begitu dia, guys, promo just plus make up artist. Ini dia. Kenapa nikah harus mahal? Sabar dulu. Langsung kenapa nikah harus mahal. Teman-teman, ini segmen baru teman-teman. Kemarin udah banyak yang request ke kita, Klar. Kok bosen ya ketemunya Koteo Kobili gitu. Masa? Iya, boleh nggak bawain teman gitu ya di industri koko yang kira-kira bisa ngobrol-ngobrol dan tetap edukatif. Oke, baiklah. Nah, jadi segmen pertama ini teman-teman kita udah bawa ini sesuai kriteria dari kalian. Kalian mau yang look-nya komersil, kalian yang mau yang smart, kalian mau yang single. Oke. Terus kalian mau yang bisa ngobrolnya enak. Kita sudah membawakan nih teman kantor kita namanya Clara Vania. Salam kenal guys. Minum dulu biar nggak awkward malu. Owner dari Tentang Kita dan Ripple Agency. Betul. Pasti pada main tentang kita, gue yakin lah. Beli ya guys. Nah, jadi segmen ini apa nih kok? Jadi sebenarnya gue tuh suka bercanda teh. I ask questions for a living. Oke. Jadi berhubung Theo minta dibikinin satu segmen baru, kita tanya-tanya aja di sini. Jadi welcome to the segmen Tanya Kenapa. Di sini kita akan bertanya-tanya kenapa. Jadi nanti kalau kalian ada topik yang mau dibahas, tulis aja di kolom komen kayak kenapa titik. Nah, untuk episode kali ini pertanyaan pertamanya adalah kenapa nikah harus mahal? Merinding gue langsung. Cukup bikin merinding ya. Kenapa nikah harus mahal? Oke. Ini soalnya kalau lagi background story, kalau misalnya ke bazar-bazar wedding gitu, biasanya banyak cowok-cowok yang pucet. tiba-tiba kena mental. Iya. Terus cewek kayak Iya, kayak gitu. ayo gambar bla bla gitu ya. Terus datang pas keluar keluar nikah ternyata mahal juga ya. berat ya. Oke, jadi gini sih Clara, mungkin untuk mewakili teman-teman cowok yang ada di sini. Kan Clara mewakili yang cewek ya. Iya. Clara, lo pernah kepikir nggak kalau pernikahan itu adalah salah satu pengeluaran terbesar yang cowok harus terima dalam hidupnya dengan negosiasi paling minim? Dengan negosiasi paling minim. Betul. Gimana tuh maksudnya? Jadi bayangin, misal orang biasa sekarang rata-rata nikah tuh umur berapa sih? 25. 25, cewek mungkin ya. 27. Kalau cowok mungkin 27, 28 ya. Kita ambil 28 misalnya. Cowok lulus kuliah katakanlah 22 ya. Iya. 22 fresh grade gitu ya. Masuk kantor kerja. Mungkin umur 22 cowok fresh grade dapat gaji berapa? 6 juta per bulan iya. ya. Berarti dia baru kerja 22 ke 23 setahun, terus ke 24, 25, 26, 27, 28. 6 tahun tuh. Ya kan? Gaji tahun pertama 6 juta sebulan. Itu juga gak mungkin ditabung semua. Nah tiba-tiba ketika dia nyampe umur 28, dia harus keluar misalnya minimal biaya pernikahan zaman sekarang 200-300 juta. Nah buat cowok itu jadi sebuah hal yang kayak nggak bisa nggak dipikirin karena akan eventually datang. Iya. Nah gimana kalau menurut lu Kelar? Nah ini kan kita bahas kenapa nikah harus mahal. Tapi gue bahas dulu nih, kalau dari cowok perjalanan kita untuk bisa membiayai pernikahan tuh luar biasa Kelar. Oke. Gimana, Jadi seneng kan lo disclaimer orang? dulu ya guys, disclaimer. Gue ini belum pernah mempersiapkan pernikahan. Iya. Tapi mungkin kita kayak ambil source dari cerita teman-teman kali Iya, ya, boleh. biar seru ya. Iya. Jadi beberapa teman gue itu dia justru ngobrol dari awal sama pasangannya. Ini tuh tujuan nikahnya mau membahagiakan siapa nih? Oke. Surprisingly banyak yang tujuannya adalah untuk membahagiakan orang tua. Oke. Nah, di situ masuklah ekspektasi orang tua. Iya. Selain ekspektasi dari bride and groom-nya sendiri. Iya. Gitu. Jadi ada angle di mana kita nggak boleh malu-maluin nih, quote unquote. Oke. Misalnya di temen gue orang daerah ada certain expectation makannya tuh harus
Di restoran apa? Bukan, makanannya harus ada sirip ikan hiu specifically. Oh mungkin leluhurnya nelayan. Bisa jadi. Nggak pernah tahu. Gitu, jadi terus kayak lucu lah pokoknya. Jadi ada beberapa expectations yang memang tujuannya tuh untuk menyenangkan orang tua. Oke. Nah yang kedua, ini POV cewek ya, POV cewek. Jadi personal aja nih, dari gue SMP, gue tuh udah nontonin video-video wedding Axio tuh kayak wedding fotografi and videografi, salah satu favorit gue di Indonesia. Terus gue kayak, lucu banget ya. Jadi kita tuh punya Pinterest board of our wedding inspiration. Wedding dekornya mau kayak gimana, wedding invitationnya mau kayak gimana. Kita sebut wedding dream lah ya. Betul, dream wedding. Jadi mungkin nggak tahu apakah banyak wanita yang seperti gue, tapi harusnya banyak ya. Jadi dari kecil kita tuh udah membayangkan dream wedding kita tuh seperti apa. Sebelum akhirnya beneran ada calonnya dan kita harus match expectation kita dengan realita. Oh wow. Berarti sebetulnya perjalanan mempersiapkan pernikahan ini adalah perjalanan menyatukan mimpi dan idealisme itu bertemu dengan realita perjuangan di lapangan. Betul. Gitu. Jadi kayak jadi gini, ada satu masa di mana gua pacaran lumayan serius. Jadinya ngomongin ke arah sana. Terus dengan segala Pinterest board dan wedding dream gue itu ada input baru nih selama gue perjalanan menjadi orang dewasa. Kan belajar financial management ya. Kayak oh iya ya, spend 300 juta untuk wedding dress itu kayak tidak masuk akal ya. Bukan wedding dream nih ya. Dress. Ini case aja biar ekstrim ya guys. Contoh doang. Iya, beberapa desainer di Indonesia yang top emang harganya segitu kan. Ada kan. Ada nih 100 sampai 300 juta yang the top 3 designers lah di Indo. Jujur gue kaget juga sih. Karena kan gue belum actually nanya-nanya vendor, tapi teman-teman gue kan udah mulai wedding prep kan. Jadi gue beneran kaget banget denger mereka cerita tentang harga-harga vendor. Gitu. Yang di rumah. Iya loh. Bisa. Belum pertanyaannya mungkin kalau abis gitu kan mertua nanya abis nikah tinggal di mana, itu kayak tinggal di gaun. Wah, another ini ya. Gaunnya bisa terbang. Oke, kalau gitu kita role play, Clar. Gimana? Lu punya wedding dream, gue punya perjalanan karir yang realistis. Sekarang kita mau settle the wedding. How the conversation should be going. Nah, ini based on real story dulu Teh. Iya, Jadi karena waktu itu tadi ya inputnya kan satu wedding dream, satu lagi belajar financial management dan kayak tidak bijak ya spending segitu. Jadi sebenarnya sebelum having that conversation, even di guanya tuh lebih kayak ngobrol sama diri sendiri dulu sih. Tentang gue ini sebenarnya mau nikah buat apa gitu, kayak gue mau sama orangnya kah, atau gue pengen weddingnya doang gitu, kayak lebih penting mana nih. Jadi sebenarnya bahasanya cognitive dissonance ya. Jadi kayak apa yang kita tahu harusnya spend wisely, tapi gue juga punya dream ini dari kecil yang emang gak rational sih. Jadi sebelum ngobrol itu gue pribadi gue tuh kayak gue sadar gue punya cognitive dissonance ini. Gue harus berpikir dulu nih untuk menyelaraskan. Karena nanti kalau pas ngomongnya belum ready, ini dari pengalaman teman-teman gue juga, begitu belum ready pasti berantem. Jadi sebelum having that conversation, masing-masing gue rasa harus menyiapkan diri dulu nih, kita mau ngobrolin apa, terus kita tahu kita maunya apa dan apa ekspektasi kita terhadap pasangan. Ini berarti preparation dari sisi cewek menuju wedding. Iya. Berarti adjustment antara goals-nya, idealism tadi, bagaimana realnya. Berarti kalau gue jadi seorang cowok nih, sebelum kita bisa ngobrolin hal itu, gue juga harus punya preparation dong. Yes. Berarti preparation gue lebih ke technical financial management. Betul. Bener nggak? Berarti misalnya, katakanlah gue mau ngajak lu nikah 3 tahun lagi. Berarti kan sekarang gue harus tahu jelas ya, income gue itu prospeknya berapa, per bulan mungkin bisa surplus berapa. Terus gue harus dengan dewasa mengatur proporsi cicilan dan sebagainya. Arahnya mau kemana. Dan kira-kira 3 tahun lagi punya berapa untuk bisa kita realisasikan jadi wedding kita tuh. Bener gak? Yang pasti kan gak mungkin kayak 3 tahun lagi gue kayaknya punya 100 juta terus weddingnya 120 juta. Sama aja dong. Tidak sehat kita menghabiskan semua dan bahkan berhutang. Berarti ini garis pertama nih. Preparation dari segi cewek dan preparation dari segi cowok.
Betul. Oke. Nah, yang kedua adalah komunikasinya. Ini kita lanjut nih ya. Lanjut. Berarti lo udah punya goals-nya, mau apa? Sekarang gue udah punya framework keuangan gue. Karena cowok basically simple. Kalau ngomongin merit, cowok tuh cuma ngomongin budget. Udah lo orang ngaku lah. Nggak usah sok-sokan begitulah ke wedding. Apa semua juga lo orang cuma ngekorin cewek doang. Cuma lihat, berapa tuh rumput? Berapa itu tambah bunga? Begitu dia, guys, promo just plus make up artist. Ini dia. Kalau cowok tuh kayak gitu. Jadi kita sangat praktikal dan kayak mesin berhitung. Karena mungkin kita lebih logik. Intermezzo sedikit selain budgetnya, sebenarnya girls it's time to accept that the groom do not care about the flower color. Jadi kayak ya udah itu mereka tuh lebih peduli sama budgetnya masuk apa enggak. Iya, ini gue gitu. bisa validasi karena semua teman yang sudah menikah mewah akan ngomong ke orang yang belum nikah, lu nikah jangan mahal-mahal. Abis itu semua orang yang dapat nasihat itu pasti nikah mahal. Abis itu setelah setahun 2 tahun mereka belajar, mereka ngomong lagi ke generasi bawah nikah jangan mahal-mahal. Gitu ya. Tapi generasi bawah akan nikah mahal lagi. Ini adalah red race. Coba kalau kita harus escape the matrix. Iya, tapi kenapa? Why do you think it happens? Karena nikah ini adalah sebuah pengalaman baru buat dua-duanya yang di framing memang dari dulu sangat sakral dan menjadi pertemuan kepentingan antara harga diri dan gengsi orang tua. Ngeri. Ya dong. Kemudian yang kedua pertemuan dari biaya terbesar yang akan dikeluarkan oleh seorang cowok kalau merintis. Kalau misalnya bokapnya udah ada tabungan mau nikahin, nggak pusing sama sekali lah. Biasa orang yang kalau udah ke wedding tinggal ini. Ah itu udah puji Tuhan, itu udah bagus banget gitu loh. Jadi bukan masalah cowoknya punya duit atau enggak, tapi masalah bapak cowoknya punya duit atau enggak itu. Oke, baik. Nah yang ketiga pertemuan dengan kedewasaan beririsan dengan mimpi si cewek. Right. Nah, belum lagi ada embel-embel once in a lifetime. Nah itu dia. Itu sama kayak ini Clar. Loh kita YOLO aja. Iya bener, matinya sekali, hidupnya tiap hari. Nikah juga kan, once in a lifetime bener. Nikahnya sekali. Kehidupan setelah nikahnya masih panjang ya. Masih panjang. Sorry ya, ini gue disclaimer nih. Gue ngomong gini karena percayalah, bokap nyokap gue divorce guys, jadi valid. Jadi bokap gue married juga divorce lagi, nyokap juga gitu ya. Jadi semuanya sempat married divorce. Jadi harusnya masih background yang valid untuk bisa membicarakan ini teman-teman. Gitu. Oke. Lanjut lah. Lanjut komunikasi ya Teh. Karena gue merasa kalau tadi lu udah jabarin seperti itu, sebagai wanita gue akan merasa secure. Oh cowok gue nih bukannya cuman gak mau bayar, tapi dia tuh udah mikirin rencana keuangannya sedemikian rupa sampai gue sebagai wanita akan merasa secure instead of cowok gue kok pelit banget sih. Tapi tidak semua orang skill komunikasinya sebagus Theoderik pastinya dong. Amin ya, namanya kerjanya dari situ ya. Betul, kalau nggak semua orang kerjanya kayak Theoderik. Iya betul. Nah tapi mungkin boleh dipelajari jadinya, karena mungkin gue nggak tahu ya, tapi mungkin cowok-cowoknya jadi mikir kayak ya itu kan common sense, lu tau lah harusnya. Gak usah gue ngomong juga lu harusnya tahu lah, abis nikah kita masih banyak loh yang masih diurusin. Tapi kan kita lagi sibuk liatin Pinterest board, ya lu ngomongin boleh dong. Proporsi pikirannya tuh kayak lagi di situnya. Kan lu cuma mikirin budget, kita kan banyak kayak vendor ini, vendor itu. Aduh bingung banget mau pilih vendor fotografi yang mana ya. Kalau kita kan gak punya pilihan, kalau kalian kan bingung milih. Benar, ini kayak lebih yang black and white atau yang kayak terang atau yang mana ya. Itu satu doang vendor fotografi. Belum vendor yang lain-lain. Jadi tidak ada salahnya loh untuk para laki-laki ini mengkomunikasikan rencana jangka panjangnya, terutama soal kenapa budget weddingnya harus segitu. Ini bagus banget lah, itu videografer gue lagi persiapan pernikahan pengen nangis tuh. Terharu dia kayaknya. Gitu, soalnya ya jangan assume, sama lah cewek juga gak boleh assume cowok bisa baca pikiran, sama cowok juga gak boleh assume cewek bisa baca pikiran. Jadi sebetulnya bahkan rasa secure menuju ke pernikahan itu bisa diatasi dengan komunikasi. Betul. Karena sering terjadi ketika kita mengambil decision gak mau ini, cewek tuh gak ngerti background reasonnya ya. Betul. Dan mungkin keterbukaan keuangannya ya. Dan gak semua cowok yang mikir kan. Bener sih. Dan lu kan gak tahu penghasilan gue berapa, gue nabung berapa, punya uang berapa, 3 tahun lagi berapa. Gawat itu, kalau gitu main tentang kita edisi pranikah dulu. Nah, berarti teman-teman pas obrolin ini udah harus tahu jelas ya, kita berdua punya income berapa, bisa ditabung berapa. Yang sehat nikahnya berapa, jangan abis nikah kita sakit finansial. Supaya make sense buat ceweknya tuh kayak, oh iya ya tidak masuk akal nih pengen vendor yang ini mahal sekali. Tapi tetap mau kan?
Nah, gue punya tips. Gimana? Gue pernah denger. Gimana? Gue pernah denger dan gue punya tips untuk mengatasi perdebatan ini. Kayak pakai vendor yang mana? Tanggung semuanya ujung-ujungnya over budget 50% atau 100%, 2 kali lipat tuh ya. Nah, jadi bisa pilih top 3 vendor yang mau splurge. Kan vendor wedding tuh banyak. Oh, kita pilih yang memang kita punya proporsi budget terbesar untuk di situ. Betul, emang prioritinya apa? Beda-beda untuk setiap pasangan, even setiap bride and groom tuh beda-beda. Ada yang kayak gue mau invest di foto karena itu doang yang bisa gue liatin. Ada yang gue suka banget sepatu, gue mau invest di sepatu. Ada yang pokoknya gue harus cakep yang nempel di badan gue, makeup artist sama dress gue mau yang paling mentok. Tapi sisanya ya udah terima kalau budgetnya di adjust atau bahkan tidak ada. Oh nice, ini kita udah mulai ketemu di tengah nih. Berarti lu tahu apa yang lu mau, lu tahu gue punya berapa, gue tahu lu punya berapa. Kita sudah ngomong secara realistis nih. Ya enggak? Kita sama-sama tahu kita punya berapa, nanti nikahnya berapa. Sekarang kita susun top priority dari budget yang udah ada. Betul. Supaya nggak over budget, tapi lo bisa tetap dapat apa yang lo impikan. Praktikalnya. Ada beberapa orang yang nggak punya bridesmaid sama groomsman. Itu kan hemat budget. Karena kita kan harus nyiapin dressnya si bridesmaid lah. Terus betul makeup, jasnya groomsman mungkin nggak tahu. Atau perintilan. Iya bener. Dan biasa kan bridesmaid dapat kayak hampers gitu kan. Nah itu kan lumayan budget lagi tuh. Best man sama bridesmaid kan kita nggak bisa hire intern ya. Gimana? Ngerti banget, ini inside joke ya. Sorry. Oke, begitu. Ini bagus nih. Kita udah gue mau nanya. Oh, apa? Nah, ada kan asumsinya kan cowok yang ngeluarin duit. Iya. Nah, apakah nikah itu harus semua cowok? Apa harus pakai? Gila, bisa save the day. Oke. Angel of man. Enggak, dia udah nangis dari tadi soalnya. Oh ya ampun. Nah, Klar ini bagus banget. Gila, gue loading banget ini. Atau syntax error. Belum kepikir sampai situ ya. Bener lagi, syntax error. Answers not found. Sorry. Not found. Aduh. Tapi guys, disclaimer dulu ya. Ini tuh mungkin kalian bisa kayak, si Clara bacot banget. Emang gue belum pernah prepare wedding. Jadi kayak, ini teorinya. Gue pernah. Oh ya, pernah. Tapi apa yang dia ngomongin, gue bisa ngomong sangat valid. Karena gitu itu yang membuat wedding gue jadi lebih smooth gitu loh. Jadi dan ini kita ngobrol ya, kita bukan kayak mengajari ya, kita lagi bahas ini kayak berdasarkan ngobrol sama teman-teman aku yang lagi wedding prep gitu. Jadi siapa yang mau bantu atau keluar lebih banyak harus diberikan otoritas dan hak lebih untuk memilih secara praktikal. Misal, oh tenang aja Clara, kita nikah, papiku mau bayarin semua gitu kan. Padahal papiku nggak ada, udah divorce. Ada sih ya, tapi nggak bayarin. Cuma maksudnya kalau dia bilang mau bayarin semua, berarti kan, oh ya papi mau apa? Mungkin ketika orang mau bayar semua, bukan donatur harus ngatur ya, tapi mungkin lebih ke common sense kayak. Tapi memang prioritas lo apa, gue ikutin lo karena lo keluar lebih banyak gitu nggak sih? Iya, mungkin money is power juga ya, mau nggak mau. Bukannya realistis, money is power. Jadi kalau misalnya dibayarin semua, mungkin siap ngikut. Gue ngerti juga kenapa mungkin teman lo bilang, oh yang di badan lu mending bayar sendiri karena lu pasti punya pilihan sendiri. Iya. Oh, ini lu pasti idealis dengan gaun lu, make up lu. Soalnya ada yang dibayarin full, terus mami mertuanya yang pilihin dressnya dia nggak suka, nangis-nangis jadinya. Nah, iya lu bayar lu pakai dress yang lu nggak suka di hari H, apalagi kalau misalnya udah sepaket nih sama salon apa something makeup kan misalnya artist, salon Sansan gitu. Udah dapat make up nih, kalian make up di situ aja. Pasti nggak mau kan? Iya. Pasti mau MUA yang terkenal di sosial media, anything gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah memang kita harus menerima realita ini. Yang punya duit pasti lebih punya pilihan, dan ketika kita mau punya pilihan, kita harus mau keluar duit. Betul. Fair ya? Fair gak? Betul. Fair lah ya. Berarti gak keluar duit diem ya? Enggak juga dong. Hidup itu bukan cuma kanan dan kiri. Hidup itu harus dapat tengahnya. Tapi gue penasaran deh, kalau lu personally, lu belum menikah sekarang, apakah lu expect pasangan lu untuk ikut bayar weddingnya? Lebih ke kalau dengan keuangan gue yang sekarang? Enggak. Oh, enggak. 7 tahun lalu lah. 7 tahun lalu, oh itu masih merintis. Betul. Beli. Kalau sekarang gue udah tahu jawabannya nggak seru guys. Ya, oke. Gua. Iya. Gua expect pasangan gua setidaknya punya niat hati dulu untuk bahwa ya udah kita nikah ya, ayo kita berjuang bareng. Despite begitu nanti nikahnya, kalau gue ada rezeki lebih, mindset gue adalah lu gak usah keluar. Tapi gue sangat appreciate sikap hatinya. Tapi rezeki gak ada yang tahu. Tapi balik lagi, ntar orang akan bilang itu karena lu kok. Ada juga yang cowok digituin malah, ya udah cewek gue mau bayar. Ngerti gak? Tapi kalau gue menghargai sekali sikap hati yang kayak,
ya nggak apa-apa lah, nikahnya bareng. Nanti kita berjuangnya bareng. Nah biasa yang kayak gitu, ketika gue realisasinya lebih, pasti proporsinya gue kurangin terus. Tapi gue setuju sih. Gitu. Mungkin gue sebagai wanita juga kalau misalnya, makanya tadi gue bilang lihat-lihat nih situasi finansial keluarganya si pasangan gimana, dibayarin nggak. Kalau misalnya enggak dan dia totally perintis, gue setuju sih kan nikahnya bareng ya. Jadi kayak ada kontribusi gitu. Oke gini, gue kerja gue kan nikah umur 28 ya. Gue mulai kerja kan buat bayar kuliah dari 2016, tapi gue nggak bisa bilang gue udah mulai berkarir di situ. Gue mulai event dari umur 22. 22 ke 28 gue cuma punya waktu sekitar roughly 6 tahun. 6 tahun itu gue cuma punya 12 bulan kali 6 sekitar 72 kali gajian. Bener nggak? Betul. Plus 6 dividen, berarti gue cuma punya kesempatan dapat income 78 kali. Karena gue keluarga menengah bawah, kalau Imlek gue yang kasih angpau, bukan dapat angpau. Berarti gue cuma punya 78 kali penghasilan. Dalam rentang 78 kali penghasilan itu, gue harus bagi, gue beli rumah, gue beli mobil, gue bayar nikah, gue punya tabungan, gue beli saham, gue invest di bisnis gue. Jadi, kebayang ya maksud gue? Kenapa kadang mungkin kalau orang yang mungkin orang tuanya lebih cukup, lebih enak, kenapa? Karena orang tua tuh punya waktu 25-30 nabung, 30 tahun nabung sebelum anaknya nikah. Tapi kalau lu merintis sendiri, lu cuma punya waktu, lu kalau ngitung time frame gue aja 22 ke 28, lu cuma punya waktu 78 kali penghasilan. Lu harus bagi sama rumah, mobil, nikah, investment, bisnis. Which is secara angka, biarpun gue sangat mau menyenangkan calon pasangan gue, nggak dapet angkanya. Ini laki banget ya semuanya dihitung, dari tadi gue kayak math is mathy. Iya. Oke. Tapi mungkin to the girls, as a closing statement juga. Ini kan tadi matematikanya begitu ya, girls. Jadi kita harus menyadari juga kayak, oh iya, banyak ya ternyata pengeluaran yang harus dipersiapkan. Jadi ketika kita lagi berusaha match expectation sama reality-nya, ask yourself, yang lebih matter itu yang mana? Wedding-nya apa pasangan lu? Betul. Soalnya atau wedding orang tua pasangan lu. Soalnya wedding itu kan cuma semalam. Iya kan? Iya bener. Wedding itu cuma semalam, tapi you're gonna be with this person for the rest of your life. Kalau lu udah ketemu satu pasangan yang sayang sama lu, bisa bikin lu jadi orang yang lebih baik. Kayak apa lagi sih? Kayak emang satu malam kenapa Gue punya gitu. jokes bodoh lah buat menutup ini ya. Oke. Lebih baik lu berantem di satu hari wedding, tapi abis itu 30 tahun ke depan hidup lu bahagia. Daripada lu bahagia di satu hari wedding, tapi 30 tahun ke depan lu berantem. Karena efek tidak bertanggung jawab dari wedding yang lu lakukan. Karena guys, ini buat closing statement, kesabaran, kekaleman, ketenangan berpikir dan jiwa sangat berbanding lurus dengan uang yang lu punya. Very simple. Ketika lu solve the problem abis lu merit dan uang lu buffernya banyak, lu tenang. Tapi kalau lu abis merit utangnya banyak, masalah kecil jadi masalah besar. So, gue rasa selama kita kenal ini salah satu 20 menit terproduktif kita, Clara. So, I think kita boleh cheers lah. Kita cheers. Baiklah. Nah, semoga obrolan ini bisa jadi berkat buat teman-teman dan teman-teman bisa enjoy segmen ini. Amin.